Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Purnamasari dan teman saya Putri Dwi Maharani dari kelas 3BD3 akan menyampaikan materi mengenai aset dalam pasar modal. Baiklah, saya pertama akan menyampaikan mengenai saham. Aset dalam pasar modal terdiri dari dua. Yang pertama itu saham dan obligasi. Saham adalah hak kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, jenis-jenis saham terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu saham biasa, yang kedua saham preferen, yang ketiga saham treasury. Saham biasa adalah jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas atau satu jenis saham saja. Nah, saham ini hanya berbentuk saham biasa atau common stock. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Hak pemegang saham biasa yang pertama yaitu ada hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti pemegang saham biasa mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham biasa dapat melakukan hak kontrolnya dalam bentuk veto dalam pemilihan direksi di rapat tahunan pemegang saham, atau veto pada tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Yang kedua yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Pemegang saham biasa berhak mendapat bagian dari keuntungan saham perusahaan. Tidak semua laba dibagikan. Sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. Keputusan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya atau dividen polisi. Jika keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham biasa mendapatkan haknya yang sama. Pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen. Yang ketiga yaitu hak preemptif. Hak preemptif atau preemptive right merupakan hak untuk mendapatkan presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak. Dan akibatnya, presentasi kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga presentasi pemilikannya tidak berubah. Nah, tujuan hak preemptif yang pertama yaitu untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Yang kedua yaitu untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Nah, tujuan pertama untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Misalnya, seorang pemegang saham lama mempunyai presentasi kepemilikan sebesar 51% dari sejumlah 10.000 lembar saham yang beredar. Pemegang saham mayoritas ini memegang kontrol perusahaan. Karena tidak ada hak preemptif, manajer perusahaan yang juga pemilik 40% saham mengeluarkan saham baru sebanyak 2.500 lembar saham dan membelinya sendiri. Nah, posisi terakhir menjadi 40,8% untuk pemegang saham yang dulunya mayoritas dan 52% untuk manajer pemilik yang dulunya minoritas sekarang menjadi mayoritas. Jika hal ini terjadi, situasi ini dapat mencemaskan pemegang saham lama karena manajemen dapat memegang kontrol sepenuhnya perusahaan. Tujuan kedua untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Misalnya, seorang pemegang saham lama mempunyai 51% pemilikan dari 10.000 lembar saham yang beredar. Harga pasar per lembar saham ini adalah 15.000. Total nilai pasar perusahaan adalah sebesar 150 juta rupiah. Jika tambahan saham baru sebesar 2.500 lembar dijual dengan harga di bawah harga pasar, misalnya 12.000 per lembar, maka nilai saham lama akan turun. Dengan menjual saham baru, perusahaan mendapat tambahan dana sebesar 30 juta rupiah. Total nilai pasar perusahaan setelah menjual saham baru adalah sebesar 180 juta rupiah. Dengan jumlah saham beredar sebesar 12.500 lembar, setelah tambahan saham baru, nilai pasar per lembar turun menjadi Rp14.400. Akibatnya, pemegang saham lama akan mengalami kerugian penurunan nilai harga saham sebesar Rp600. Menguntungkan pembeli saham baru sebesar Rp2.400 per lembar.
Dengan demikian, menjual saham baru di bawah harga pasar akan menurunkan nilai saham pemilik lama dan menaikkan harga saham pembeli baru, atau akan mengakibatkan transfer kekayaan dari pemegang saham lama ke pemilik baru. Nah, sekian materi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Dwi Maharani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu saham preferen. Saham preferen adalah bagian dari saham yang memiliki kelebihan daripada saham biasa pada saat pembayaran dividen pada waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain pada saat pembayaran dividen dan saat likuidasi aset. Saham preferen digunakan untuk menarik investor dan menghasilkan keuntungan baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen. Jenis-jenis saham preferen ada 3. Yang pertama itu convertible preferred stock, yang kedua itu callable preferred stock, 3. floating atau adjustable rate preferred stock. Selanjutnya yaitu convertible preferred stock, yaitu saham yang digunakan untuk menarik para investor yang menyukai saham biasa. Beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan para pemegangnya untuk menukarkan dengan saham biasa ini sesuai dengan rasio penukaran yang telah ditentukan. Contohnya, suatu perusahaan mengeluarkan 10.000 lembar saham preferen dengan harga nominal 10.000. Saham preferen ini dapat dikonversikan menjadi 5 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1.000. Pertukaran dari saham preferen ke saham biasa ini tidak akan menimbulkan keuntungan atau gain dan loss atau kerugian pada perusahaan emiten. Di perusahaan emiten, saham-saham ini yang dicatat adalah sebesar nilai nominalnya dan selisih antara nilai nominal yang berbeda pada rekening agio saham atau paid-in capital in excess of par value. Selanjutnya yaitu callable preferred stock, yaitu bentuk lain dari saham preferen, yaitu memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan saham untuk membeli kembali saham tersebut kepada pemegang saham pada tanggal tertentu dan dengan nilai tertentu. Biasanya harga tebusan ini lebih tinggi daripada harga nominal sahamnya. Selanjutnya yaitu floating atau adjustable rate preferred stock. Saham ini merupakan saham inovasi baru yang dikeluarkan di Amerika Serikat pada tahun 1982. Saham ini tidak membayarkan dividen secara tetap, tetapi membayar dividen sesuai dengan tingkat return dan treasury bill. Yang ketiga yaitu saham treasury. Treasury stock adalah saham yang pernah dikeluarkan oleh perusahaan yang kemudian dibeli kembali untuk tidak dipensiunkan dan disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham treasury tersebut dengan alasan yang pertama, yaitu akan digunakan atau akan diberikan kepada manajer atau karyawan yang ada di dalam perusahaan emiten sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua yaitu meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatnya nilai pasarnya. 3. Memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham tersebut murah dan perusahaan mau membelinya kembali. 4. Mengurangi jumlah lembar saham untuk menaikkan laba per lembarnya. Alasan khusus lainnya yaitu mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam jangka waktu pengambilan alih yang tidak bersahabat.